Jadi saya berharap kepada Anda 2025 ini Bang, ganti Tuhan ya, jangan lagi menuhankan Muhammad. Ini kalau tidak salah ini Bang Fian ini udah beberapa kali ya naik sini Bang Fian. Benar, tapi udah lama nggak naik, udah lama nonton aja. Masih Islam sampai sekarang? Alhamdulillahirabbil alamin, masih Bang. Nekat yang nyata. Saya heran loh, padahal saya itu sudah begitu jelasnya, sudah banyak contoh-contohnya. Saya heran kenapa ini Anda ini masih percaya dengan yang namanya Muhammad. Padahal kemarin kita sudah membahas bahwa Muhammad ini kemungkinan besar dia terkena penyakit halusinasi yang tinggi. Kok Anda masih saja gitu loh. Yang membuat saya heran itu di situ. Sungguh luar biasa Bang di sini ya. Kok kena penyakit halusinasi? Loh, kemarin kita sudah bahas, Bang. Muhammad itu dia sering cerita hal-hal yang aneh dan sebenarnya nggak penting gitu loh. Dia itu persis seperti orang yang berfantasi, terlalu sering berfantasi. Dia cerita bohong tapi udah nggak sadar kalau dia lagi bohong. Namanya mitomania. Saya bacain ya, mitomania nih. Saya bacain. Apa itu mitomania? Nih. Jadi saya sangat-sangat kuat indikasi bahwa Muhammad itu terkena penyakit mitomania. Nih, mitomania. Saya bacakan nih. Mitomania adalah kondisi kebiasaan berbohong kompulsif dan patologis yang tidak terkendali, sering tanpa motif yang jelas, dan penderita biasanya sampai mempercayai kebohongannya itu sendiri, hidup dalam dunia fiksi halusinasi yang rumit. Nah itu, Nabi Anda sangat kuat kena penyakit seperti itu. Kenapa saya bilang gini? Loh Bang, kamu tuh kok ngomong begitu Bang, kamu tuh kejam sekali kamu itu sama Muhammad. Kita buktikan. Pernah satu waktu Muhammad sedang makan dengan para sahabatnya. Nah, karena Muhammad seperti saya bilang tadi, dia itu sering kena penyakit halu yang sangat tinggi, dia bilang begini, makanan itu mereka bertasbih memuji Allah. Jadi kata Muhammad, makanan itu memuji Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah itu kata Muhammad. Satu. Terus kedua, suatu kali Muhammad pernah bersama dengan para sahabatnya. Terus dia bilang, sesungguhnya daun-daun, batu-batu, kalau saya lewat, mereka bertasbih memuliakan saya. Oh ada juga. Jadi kalau Muhammad lewat, di mana dalilnya Bang? Ayatnya di mana? Selama jadi Muslim nggak pernah dengar itu? Belum Bang. Baik, kita akan bukakan hadis-hadisnya ya. Luar biasa mereka ini. Mereka tidak tahu kalau Muhammad lewat, daun-daun, batu-batu memuji Muhammad. Baik ya. Disangkain saya fitnah teman-teman nih ya. Nih saya akan tunjukkan. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan ya bahwasanya sebentar nih. Saya bacakan ya nih ya. Coba bacakan. Oke, diriwayatkan ya, diriwayatkan. Tidakkah kamu tahu, sebentar nih. Sebentar. Ini ayat Qur'annya. Saya cari hadisnya ya, teman-teman ya.
Nih, aku mendengar Rasulullah bersabda. Aduh, sebentar ya. Ini terlalu panjang sih hadisnya ini. Sahih Bukhari, di mana mendengar orang pertama kali mendengar salah jalan kami juga daun-daun pohon, sehingga salah seorang dari kami buah kotoran bersama. Ya mungkin nanti dibantulah. Yang jelas itu semua ada yang saya bilang itu ya. Yang jelas ketika Muhammad lewat, itu pohon-pohon semuanya itu berhormat kepada Muhammad. Itu ada, itu bertaburan hadisnya. Nanti silakan kalian cek lagi. Terus ketika Muhammad bersama dengan para sahabatnya, pernah juga suatu kali Muhammad tuh cerita, katanya Jibril datang menemui dia. Nah, kata Muhammad, jumlah sayap Jibril itu katanya ada 6.000 atau 7.000 sayapnya. Terus, kata Muhammad lagi nih, saking mulusnya betis para wanita-wanita surga, kalau betisnya itu disingkapkan, itu cahayanya akan menyinari seluruh dunia. Dan banyak cerita-cerita lain lagi. Pokoknya Bang ya, kalau Anda pengen denger cerita-cerita halu yang sangat tinggi, yang sangat fiksi, deket-deketlah sama Muhammad. Nah, yang saya heran Bang Fian, Anda ini kan sudah terlalu sering kan naik sini. Dan Anda saya rasa dengar cerita-cerita ini bukan sekali dua kali, itu udah sering. Nah, hadis-hadisnya juga udah saya tunjukin itu kemarin-kemarin semuanya. Maksud saya supaya nggak ngulang-ngulang, silakan nanti Anda cek sendiri. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda, kenapa Anda kok masih percaya sama yang kayak begitu-begituan? Coba. Ini Bang Idis. Ini Bang Idis. Karena saya dilahirkan dari kecil, dari bayi turun ke dunia ini sudah bahkan dari ini moyang saya. Islam itu apa harus bisa ucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Di situ berbunyi apa 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan? Nyambung deh. Aku bersaksi. Bang, dengar dulu Bang Ide. Dengar dulu. Silakan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, junjungan ya, kami sebagai bukan muslim. Itu yang saya tanyakan. Gini loh, kalau ada orang cerita-cerita hal-hal yang fantasi, cerita-cerita halusinasinya dia, kenapa kamu bisa percaya? Itu loh. Ini sebagai contoh nih. Muhammad kan dia anggaplah lagi bercengkrama dengan para sahabatnya, lagi ngobrol-ngobrol begitu. Terus tiba-tiba Muhammad bilang begini, betis wanita-wanita surga itu saking putihnya, itu kalau disingkapkan begitu, ditarik begitu celananya begitu, itu terangnya itu bisa menyinari seluruh bumi. Saking putihnya. Pertanyaan saya, ini Muhammad ini dia habis ngapain? Apa dia habis apa gitu loh? Menurut Anda nih, dia halu nggak menurut Anda di situ? Menurut Anda dia halu nggak itu? Ntar dulu Bang Idis, di mana itu? Astagfirullahaladzim. Bang, itu hadis-hadis semuanya itu udah saya perdengarkan. Gini, kalau saya tunjukkan gitu, misalnya saya tunjukkan
memang nyarinya itu agak sedikit sulit teman-teman ya. Kalau saya tunjukkan Anda akan meninggalkan Muhammad nggak kira-kira? Kalau nggak juga ya percuma saya tunjukkan gitu loh. Karena saya masih penasaran kan, coba Abang Idris tunjukkan di mana hadisnya atau riwayatnya, di mana. Baiklah ya, kita akan cari ya, cari teman-teman. Memang nyari hadis-hadis ini memang agak sedikit sulit ya teman-teman ya. Baik, oke ya, kita akan bukakan tentang, nah ini ya. Sebentar. Di mana itu Bang? Ya, buka. Oke, baik, saya bacakan nih. Nah, saya bacakan ya. Nah ini ya, di dalam hadis riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari nomornya 6199. Nih dikatakan di sini Nabi SAW bersabda, kalau seandainya seorang wanita surga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit, dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit. Dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut Anda Muhammad ini lagi halu nggak menurut Anda? Dia lagi bikin orang itu biar berfantasi begitu, biar pengen masuk surga, biar ngikutin Muhammad itu. Menurut Anda gitu nggak? Coba. Menurut pendapat saya ya, kalau nggak diterima sama Bang Idris, ini menurut pendapat saya sih, kita harus bisa membedakan perjalanan dan ajaran Nabi Muhammad, Bang Idris, ya kan? Perjalanan dan ajaran beda itu, Bang. Anda ini nggak nyambung loh. Menurut Anda cerita yang diceritakan Muhammad itu menurut Anda betul atau Muhammad di situ memang lagi halu? Itu yang saya tanyakan. Iya benar, Muhammad itu manusia biasa, Bang. Tapi Muhammad manusia biasa sih. Gini loh, saya itu ngerti Muhammad itu manusia biasa yang dikultuskan oleh orang-orang Islam, bukan seperti manusia biasa. Yang menjadi masalah itu begini loh, kan Muhammad ini kan sering cerita nih sama teman-temannya. Misalnya dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya itu, dia sering cerita hal yang aneh-aneh. Misalnya bidadari surga itu saking putihnya, kalau dilihat tembus sampai kelihatan sumsumnya. Kalau kita lihat nih Bang, kalau misalnya kita ngelihat perempuan putih orangnya, apa kelihatan tulangnya di dalam? Kelihatan ada, mana ada kelihatan. Nah kalau kelihatan tulangnya di dalam, bukannya bagus Bang, malah bikin kabur. Nih saya balikin ya kamera saya. Aduh, dia nampaknya nggak percaya nih dengan nih. Kalau Muhammad itu saking putihnya, tembus itu, pahanya bisa tembus. Karena isi pikirannya cuma ini aja, seputar ini. Dua. Saya bacakan ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nggak, kecilan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Sabda Nabi, karena indahnya, yaitu karena lembutnya dan halusnya tubuh bidadari. At-Tilbi rahimullah berkata, sabda Nabi ini merupakan penyempurnaan untuk menjaga agar jangan sampai disalahpahami nih. Saya bacakan ya, nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 3074, Sahih Muslim nomor 7330. Ya. Apa katanya? Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya dan di belakang dagingnya karena indahnya. Sampai kelihatan itu sumsumnya itu loh, tulang sumsumnya itu sampai kelihatan. Itu baru satu, Fian. Masih banyak loh, Fian. Masih banyak. Muhammad itu sering cerita hal-hal yang fantastis. Nah, ada sebuah penyakit, nama penyakit itu namanya mitomania. Apa itu mitomania?
adalah sebuah gangguan mental di mana seseorang itu dia sering bohong, dia sering halu gitu, cerita hal yang aneh-aneh. Nah, saking halunya dia kira dia lagi ceritakan kebenaran. Coba, ini kan sudah tahun 2025 nih. Masa iya sih kamu masih percaya yang kayak begitu-begitu? Jadi kalau dia cerita tuh ceritanya selalu heboh, fantastis. Gitu loh. Itu kan sekedar cerita kan, Bang. Iya, yang saya tanya, ini kan 2025, Bang Fian. Abang masih percaya sama Muhammad? Saya percaya dengan ajarannya, Bang. Yang tadi yang saya ceritakan percaya? Tapi dengan perjalanannya saya nggak percaya. Nggak percaya. Puji Tuhan. Nah, itu sudah satu langkah yang baik, Bang. Artinya gini, Bang. Perubahan besar itu diambil oleh satu langkah yang sedikit saja. Karena Anda sudah berani melangkah sedikit saja untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan itu semua. Percayalah, Bang, besok-besok Anda nanti akan menambahi langkah Anda. Kan baru langkah kecil tuh. Bang Ide. Besok langkah yang kedua, langkah ketiga. Nah, semoga nanti di tahun 2026 Bang Fian sudah datang ke sini dan mengatakan, Bang, saya sudah meninggalkan ajaran Muhammad. Gitu. Gini Bang Ide. Fian. Saya cerita dulu tentang perjalanan Nabi Muhammad ya. Mau nggak dengarnya? Gimana cerita perjalanan tentang Muhammad? Muhammad itu, Bang, lahir dari rahim manusia. Sama kayak kita. Sumbernya di mana itu? Sumber-sumbernya. Katanya ketika Muhammad dilahirkan, Jazirah Arab itu diterangi oleh sinar yang sangat terang. Betul nggak? Waktu Muhammad lahir, maka cahayanya itu menyinari seluruh Jazirah Arab. Pernah dengar cerita itu? Ya, terus? Gimana? Emangnya Aminah ngelahirin lampu gitu? Lampu yang dilahirin, yang keluar dari rahimnya. Makanya saya bilang, Bang, ini nih udah 2025. Ayo yuk gunakan akal sehat kita. Kenapa kita ini kok masih percaya saja dengan dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang, yang digunakan oleh orang-orang dalam zaman dulu, Bang. Bahkan katanya dadanya Muhammad tuh dibelah. Pernah dengar cerita itu? Dibelah dadanya, terus kemudian diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Terus dimasukin lagi supaya hatinya bersih. Pernah dengar cerita itu enggak? Pernah, Bang. Belum pernah. Coba cerita dulu, Bang Edi. Saya mau dengar. Pada suatu waktu, ketika Muhammad sedang bermain-main dengan teman-teman kecilnya, datanglah malaikat Jibril katanya. Nah, kemudian dadanya itu dibelah gitu, Bang. Nah, diambil. Kemudian isinya itu, hatinya itu dicuci dengan air zam-zam untuk dibersihkan yang namanya kotoran-kotoran dari dalam hatinya. Saya tanya sama Anda nih, kalau Anda punya penyakit iri hati, dengki, dendam, apakah dokter akan membedah hati Anda lalu dicuci? Nggak bisa, Bang. Itu kan seperti sakit hati, iri, amarah, dengki di hati. Itu kan sebenarnya hanya bahasa isya, bahasa metafor, Bang. Bukan berarti hatinya dicuci ke dokter. Lalu bagaimana ini cerita Muhammad? Katanya memang hatinya harus dicuci. Berarti kalau ada orang penyakit dendam, penyakit iri hati, berarti zaman sekarang harus pergi ke rumah sakit, dibedah dadanya, dicuci hatinya. Ini udah 2025, bro. Gimana sih kita ini? Aduh. Kok masih aja gitu loh percaya sama yang begini-begini.
Herman saya dulu dengan kalian. Saya tidak kurang banyak mengambil contoh, Bang. Cerita-cerita tentang Muhammad. Kenapa kok kalian masih tidak percaya juga dengan saya? Janganlah keraskan hatimu. Yuk. Di dalam agama Islam itu memang kita akui penuh dongeng-dongeng. Orang-orang kalangan terpelajar, orang-orang Islam yang sudah terpelajar, mereka sudah nggak percaya lagi, Bang, dengan yang kayak begitu-begituan. Cerita-cerita fiksi, cerita-cerita fantasi tentang Muhammad itu sangat banyak. Ayo ambil satu langkah yang baik. Begitu loh. Sebenarnya Bang, hadis-hadis, riwayat-riwayat itu sebenarnya banyak cerita-cerita bohong, Bang. Banyak orang muslim yang naik ke sini sudah mengakui itu, bahwa hadis itu hanya ditulis 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan yang menulis, yang menyaksikan itu nggak pernah ketemu dengan Muhammad. Ya, saya harap Bang Fian nggak bisa. Gimana? Gini Bang, saya ceritakan dulu hukum Islam apabila murtad ya. Ya, bahaya ini Bang. Iya, itu ditakut-takutin sama Muhammad biar nggak murtad. Kalian itu sudah dicengkram oleh yang namanya dogma, dicengkram oleh yang namanya ketakutan, kalau murtad nanti masuk neraka, kalau murtad nanti begini dan begitu. Intinya kalian ditakut-takutin. Persis seperti anak kecil balita yang ditakut-takutin. Nggak boleh begitu, nanti begini. Saya pernah dengar cerita, dulu masa kecil saya itu ya, tinggal di satu tempat di mana 99,9% teman-teman saya itu muslim semua. Jadi di masa kecil saya itu 9,9% itu muslim semua dan saya sering main sama mereka. Jadi pernah satu saat begini. Saya punya tetangga, dia punya kucing. Nah, waktu kecil saya itu nakal sekali. Nah, kucingnya itu sering saya lempar atau saya pukul atau saya apain kan. Terus dibilang begini, kamu jangan begitu sama kucing, itu kesayangan Rasulullah. Maksudnya gimana? Nanti kalau kamu ngapa-ngapain kucing itu, kalau misalnya nanti kucingnya mati, kamu nanti akan dihukum suruh menghitung bulunya. Suruh menghitung bulu kucing ya? Iya, karena kucing itu adalah binatang hewan kesayangan Rasulullah. Jadi kamu nggak boleh macam-macam sama kucing. Coba kalau kamu disuruh ngitung bulunya, ayo setengah mati nanti kamu. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya besar, saya teringat begitu betapa memang Islam ini memang dipenuhi dengan yang namanya tahayul dan dongeng-dongeng. Tapi kenapa Anda tidak percaya gitu loh, yang saya heran. Sanksi untuk duniawi Bang ya. Untuk pria ya, murtad. Apabila murtad ya, murtad dan tidak mau bertobat harus dihukum mati berdasarkan hadis. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuh katanya Bang. Nanti saya dibunuh, nggak mau saya. Nah, takut kan dia. Bang, puji syukur kepada Tuhan bahwasanya negara kita itu tidak menganut sistem peradilan berdasarkan syariat Islam. Negara kita bukan negara Islam. Jadi kalau murtad nggak apa-apa, malah didukung oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai pasal 27 sampai 29 itu berbicara tentang kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan. Setiap orang bebas, berhak memeluk kepercayaan, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Anda boleh Bang pindah-pindah agama di negara kita ini. Jadi jangan takut. Masa Anda mau percaya sama cerita begitu? Contoh nih, saya juga pernah punya pegawai-pegawai perempuan. Nah, pegawai-pegawai perempuan saya ini dulu ya, waktu saya masih di sana, di Indo. Mereka ini sering kalau habis mandi, itu rambutnya itu numpluk di
apa drainase itu, aliran air, buangan air itu. Setiap hari saya terus yang bersihin. Nah, karena mereka ini adalah para muslimah yang rajin sholat, rajin ngaji, sampai nangis-nangis, saya bilang begini, kalian ini kalau sampai menunjukkan satu helai rambut kalian, maka kalian akan 70 tahun dibakar di neraka. Ketawa mereka ketawa-ketawa, kiki. Oh, bohong-bohong aja katanya. Loh, saya tunjukkan hadisnya. Barang siapa seorang perempuan menunjukkan satu helai rambutnya, maka akan 70 tahun dibakar di neraka jahanam. Saya tunjukin hadisnya begitu. Ketawa-ketawa dia terpingkal-pingkal. Memang ada. Itulah hukum Islam, Bang. Iya, Itulah menjadi salah satu hukum Islam. yang menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Apa memang Muhammad yang ngomong gitu, atau memang ini adalah karang-karangan orang terus ditempel-tempelin, dinisbatkan kepada Muhammad, padahal Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Makanya Kalau sekarang nggak ada hadis. Gini Bang, kalau memang nggak ada hadis dan riwayat di dalam Al-Quran, itu hanyalah cerita dongeng. iya, kan umat muslim kan berdasarkan hadis juga Bang. Coba sekarang saya tanya, Anda punya istri kan? Ya, Oke, istri Anda pakai jilbab nggak? pakai hijab. Nah, kenapa pakai jilbab? Kenapa? Dulu Bang, Anda mungkin kelahiran tahun 980 sekian mungkin ya. Mungkin kita seumuran ini. Dulu, ingat zaman dulu. Ada nggak perempuan-perempuan pakai jilbab? Jarang Bang. Coba ketik di Google perempuan Indonesia tahun 90, tahun 80. Nggak ada Bang yang pakai jilbab. Orang pakai jilbab itu tahun 2010 ke sini, 2015 ke sini. Karena apa? Karena zaman dulu belum zaman internet. Nah, ketika di zaman internet disebarkanlah informasi begitu. Menurut hadis bahwasanya wanita tidak boleh menampilkan satu helai rambutnya saja. Kalau terlihat satu helai, maka 70 tahun dia akan dibakar di neraka. Menurut kata Muhammad. Iya. Terus yang menggembar-gemborkan ini siapa coba? Yang menggembar-gemborkan hadis ini biar perempuan muslim semua pakai jilbab. Ya tukang jual jilbab. Iya, penjual jilbab itu. Biar apa? Biar dagangan lancar. Fulus mengalir. Gimana? Gini Bang, masalah murtad tadi ya. Ya, Abang kan menegaskan saya udah sering naik ke kumalnya Bang Idis. Jangan lagi mengikuti cara Nabi Muhammad, ya kan? Tapi saya tetap yakin ya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Sebagai nabi kami. Tapi Anda tidak yakin dia ngomong begitu? Oke, Anda yakin dia utusan Allah. Tetapi Anda tidak yakin bahwa Muhammad mengajarkan yang demikian yang saya katakan tadi? Itu adalah cerita dongeng aja, Bang. Cerita dongeng. Artinya begini Bang, Anda sudah mengambil satu langkah berani. Ya, sekarang Anda mengatakan bahwa yang di hadis-hadis itu cerita dongeng. Mudah-mudahan tahun depan saya dengar cerita bahwa Anda mengatakan demikian kepada Al-Quran Nur Karim. Gini Bang Idis. Ya, gimana? Dari tadi Bang Idis cuma cerita aja, nggak ada ngeliatin apa ayat, riwayat. Oke, baiklah ya, kita tunjukkan ya. Disangkanya kita bohong, teman-teman. Oke, baik. Baik ya. Apakah benar kalau wanita menampakkan rambutnya satu saja kelihatan akan dibakar 70 tahun di neraka? Itu hukum Islam itu, Bang. Iya, Anda kan tadi sudah katakan itu dongeng. Sekarang Anda katakan itu hukum Islam. Ini gimana sih kok pelin-pelan saja Anda nih? Baik, kita tampilkan ya. Memang luar biasa Anda ini mengatakan demikian. Baik, saya akan tunjukkan
Kok 70 tahun? 70.000 tahun bahkan malahan. Bahwa satu helai rambut wanita yang orang nampak maka 70.000 tahun di neraka. Hadis tersebut. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Hadisnya, 70.000 tahun di neraka Anda akan dibakar, saudara-saudara. Ada yang ngomong 70 tahun, Itu, Bang, 70.000. hadisnya sih, Bang. Aurat wanita Bang, di Al-Azab ayat 5. ialah seperti hadis Asma, walaupun ada perbincangan tentang hadis Asma itu, tapi hadis Asma yaitu Nabi SAW menunjukkan kepada hadza wa dzak, muka dan kedua tapak tangan wanita. Maka dengan itu muka ni muka lah. Tengkok bukan muka, maka tengkok kita tutup. Tengkok. Cuma agama ni kadang-kadang muka tu orang letak tudung sampai ke bawah sedikit. Wallahu alam, dia masih di dalam daerah muka. Agama ini yusur, dia mudah, dia tidaklah kadang-kadang sampai nak ditarifkan muka. Terkeluar satu urat tepi ini neraka 70 tahun beban masuk. Masuk neraka saja beban ni. Saya ingat kadang-kadang melampau sikit. Tuh, kelihatan kan? Kalau sehelai rambut wanita nampak, 70 tahun di neraka. Tapi intinya yang mau saya sampaikan gini lah Bang ya. Kalau Muhammad cerita, itu memang ceritanya itu serba wow dan fantastis. Ya, saya memberikan Anda kesempatan untuk mempelajari agama Anda. Intinya yang mau saya sampaikan adalah kalau Anda ikut Muhammad, ya Anda akan mendengar hal-hal yang seperti itu. Muhammad yang menceritakan itu semua, dia sedang ada di kuburnya. Menurut riwayat, menurut kepercayaan agama Islam. Sedangkan di dalam kepercayaan atau riwayat dalam agama Kristen, Tuhan Yesus bercerita tentang hidup yang akan datang dan ia telah bangkit mengalahkan maut. Jadi Bang, kalau memang kita berdasarkan standar yang sama, maka informasi dari orang yang bangkit mengalahkan maut sama informasi dari orang yang tidur di kuburan sampai sekarang itu tentulah lebih valid yang berasal dari yang telah bangkit seperti itu. Jadi saya berharap kepada Anda 2025 ini Bang, ganti Tuhan ya, jangan lagi menuhankan Muhammad. Oke, Bang. Yang ingin saya ketahui ini ya. Anda ini kan sudah sering ya nonton channel saya ya. Betul. Udah sering melihat teori-teori ataupun pokok-pokok bahasan yang sering saya bahas. Tetapi masih Islam juga nih. Masih Islam, Bang. Masih Islam juga, sungguh nekat yang nyata ini. Apa yang menyebabkan kok bisa Anda gini? Waktu saya ngomong itu materi-materi pokok-pokok bahasan saya itu, menurut Anda saya ini lagi halu, lagi dongeng atau saya memang menceritakan yang benar? Ya memang yang benar. Ya, tapi tidak semudah itu untuk merubah seseorang menjadi hal yang baru. Itu memang butuh pertimbangan yang benar-benar matang. Betul yang disampaikan yang baru naik tadi Mas Wian itu tidak mudah untuk berubah dari A ke B, dari hitam ke putih itu tidak mudah. Karena dari awal lahir kita sudah di Islam. Gitu sudah kan. dicekokin begitu ya? Ya dicekokin atau gimana? Iya, maksudnya sudah dicekokin bahwa Islam itu benar, Muhammad itu adalah seorang Rasul, begitu apa yang diajarkannya benar, begitu ya? Mungkin sama seperti siapa agamanya Bang Edis juga gitu. Mungkin kalau dari kecil udah Kristen, kalau disuruh mu'alaf jadi Islam juga berat, sama. Oke, saya mengerti itu Bang, saya mengerti. Cuman kan saya kan sudah menjelaskannya dengan detail, ya lama gitu. Oke, tapi saya tanya berapa lama sih Bang Rian Badut menonton acara Edis TV? Edis TV dari ya udah ada setengah tahunan apa ya kayaknya. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Dan Anda banyak Ini sorry saya agak gelap ya lagi di rumah sakit. Oke, nggak apa-apa. Dan Anda banyak setuju ya, dan Anda mengiyakan, membenarkan apa yang saya utarakan, betul? Iya Bang, tapi ketika saya membenarkan yang DM saya luar biasa. Memang biasa lah itu. Waktu DM mereka ngomong apa aja?
Gini Bang, tak ceritain Bang ya. Hmm. Waktu kita naik komal yang terakhir kemarin yang saya dinaikin bareng sama orang yang nggak mau jujur itu loh. Nah, saya kan bilang apa yang disampaikan Bang Edis memang betul. Nah, itu yang DM saya, kamu itu bener-bener Islam apa bukan? Baca ayat kursi aja nggak bisa. Saya bukannya nggak bisa. Kalau apa namanya suruh baca Arab-Arab kayak itu, memang saya jujur aja dari kecil memang nggak begitu suka namanya belajar Arab gitu. Nah, tapi saya sering ngasih acara di acara-acara apa namanya kegiatan-kegiatan Islami, tapi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia gitu Bang. Gitu. Terus yang DM gini, kamu paling Islam KTP, murtad dan segala macam, nanti disiksa di kubur. Siksa kubur. Terus bilangnya gini Bang, kamu itu apa ya? Kamu itu aslinya nggak tahu apa-apa, Islam KTP cuma apa namanya bela-belain penghujat Islam. Kamu itu orang nggak beriman. Lah emang beriman apa enggaknya itu bisa dilihat dari kasat mata? Ya nggak bisa lah. Kan gini, banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini menghujat gitu loh. Padahal tidak. Gini, mengenai siksa kubur ya. Sebenarnya abang tahu nggak penyebab siksa kubur itu apa? Kebanyakan Ya, atau gini, suatu kali Muhammad itu kan pernah lewat. Dia bertemu dengan seorang perempuan Yahudi yang bercerita tentang siksa kubur. Ada orang yang mengkonfirmasi kepada Muhammad, benar Muhammad. Jadi kan saya kan tadi ngomong kan tentang Muhammad tuh sering bercerita hal-hal yang fantastis. Yang menurut saya Muhammad tuh bohong di situ. Cuman karena terlalu sering dia membohongi para pengikutnya, akhirnya Muhammad sendiri ngira bahwa kebohongannya itu kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan sebuah sindrom namanya penyakit mitomania. Nah, suatu kali Muhammad pernah lewat sebuah kubur. Lalu Muhammad bilang, aku mendengar di dalam kubur tersebut seseorang menjerit, mengeraung-raung kesakitan karena digebukin katanya. Terus, apa penyebabnya ya Rasulullah? Karena ada yang namanya siksa kubur katanya. Jadi di dalam kubur itu disiksa. Karena apa? Saya pikir, ya walaupun ini dongeng begitu ya dalam pikiran saya, walaupun ini adalah cerita-cerita fantastis, halunya Muhammad, tetapi sebenarnya dia itu ingin membawa, karena begini, zaman kita kecil, waktu kita zaman sekolah, kita itu sering membaca yang namanya fabel. Tahu fabel nggak? Fabel, dongeng, legenda. Sebenarnya legenda-legenda itu membawa pesan-pesan moral. Contoh misalnya, ketika kita sering mendengar cerita tentang kancil dan kura-kura, di mana kancil ini begitu sombongnya, dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Nah, kemudian kura-kura ini panggil teman-temannya, disuruh baris 1 kilometer. Nah, si kancil lari, lu udah ketinggalan kan? Nah, setelah dia noleh ke belakang, nggak taunya ada kura-kura di sampingnya. Saya di sini, katanya kan. Terus lari terus dia, sampai akhirnya dia jatuh ke dalam jurang. Pesannya apa? Pesannya adalah supaya jangan sombong. Tapi ceritanya itu dongeng. Nah, di dalam siksa kubur ini, kata Muhammad, orang-orang tuh menjerit disiksa meraung-raung. Saya pikir disiksa itu karena mencuri, karena berzina, ya kan, karena merebut istri orang. Bukan itu ternyata. Ternyata tahu nggak apa penyebab siksa kubur? Apa Bang? Perkara pipis. Anda tidak tahu. Jadi menurut Muhammad, kalau orang pipis, kalau orang buang air kecil, tetapi dia tidak cebok atau terkena percikan bekas air kencing, maka orang tersebut akan disiksa di dalam kubur.
Malang nasib bayi-bayi Maka yang dari belum itu, bisa Bang, pipi maka dari sendiri. sebenarnya kalau dicerna secara akal sehat ya kayak kalau Dongeng-dongeng. kata siapa Buya Syakur itu, kayak kata Buya Syakur itu Hmm. seperti menggambara, betul. Iya, yang ingin saya utarakan di sini kepada teman-teman Muslim, yo udah tahun 2025 gitu loh. Masa iya sih mau percaya yang begini-beginian? Katanya nanti barang siapa yang tidak percaya kepada sunnahku yang ini mereka tidak, siapa yang tidak mau mencintai Muhammad mereka itu enggan masuk surga katanya. Padahal bau surga itu dapat dicium sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi ketika Muhammad cerita itu pasti ditambah-tambahi hal-hal yang heboh gitu loh. Pernah dengar cerita itu enggak? Barang siapa yang enggan, Pernah. barang siapa yang enggan mencintai Rasul, maka dia itu enggan masuk surga. Padahal bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Kok bisa gitu loh, ada 500 tahun perjalanan? Cobalah, dari setiap Muhammad cerita itu selalu ada hal-hal yang heboh-heboh begitu. Apa Anda tidak mau mengambil satu kesimpulan bahwa Muhammad itu memang terkena penyakit halu begitu? Ya, nggak berani, Bang, nggak berani ngomong. Oke lah, ya mungkin ada waktu lah ya masalah itu ya. Oke lah Bang Rian, intinya begini. Terus gini, Di dalam maaf, Injil. satu kali lagi nih, Bang. Oke, silakan. Satu lagi, Bang, maaf ya. Tadi Silakan. waktu Bang Edis menjelaskan tentang yang kencing itu bisa dikubur, banyak orang Muslim yang komentar mana ayatnya. Ya, berarti dia nggak belajar Al-Quran. Iya, kebanyakan mereka itu hanya mengimani saja. Mereka tidak tahu itu. Tapi ini kan udah zaman informasi begitu loh. Makanya kan saya pernah bilang, satu kali orang nonton Edis TV, dia akan marah-marah, darah tinggi, dia suruh satu kali. Kedua kali. Itu, Bang. Tergantung orangnya juga, Bang. Kebanyakan kalau orang kaget kan begitu. Kedua kali dia akan cari tahu apakah benar atau tidak yang diomongin dia ini, kok dia begitu pede sekali mengatakan demikian. Nah, ketiga kali dia sudah akan mulai manggut-manggut. Iya emang betul yang dibilang betul. Nah, mungkin Anda ini sudah masuk tahap yang ketiga Bang Rian. Begitu, tinggal tahap yang keempat seperti itu. Ya, itu butuh proses, memang tidak mudah membalikkan hal yang sudah mengakar mendarah daging, itu memang tidak mudah. Memang butuh waktu dan keberanian seperti itu. Jadi Bang Rian, sudah banyak Bang Rian orang-orang yang sudah berani untuk meninggalkan Muhammad. Mereka sudah berani untuk mengatakan kebenaran bahwa mereka tidak mempercayainya. Nah, mungkin Bang Rian bisa mencontoh mereka seperti itu. Di dalam Injil dikatakan pada hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan percaya dengan cerita-cerita dongeng dan isapan-isapan jempol, dongeng-dongeng nenek moyang. Seperti itu, Bang. Jadi, Bang, yang benar itu adalah mari datanglah kepada pengajaran yang sejati, yaitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Seperti itu ya Bang ya. Semoga nanti waktu berjalan Anda akan menerima kebenaran itu. Oke, seperti itu Bang Rian. Siap. Oke, terima kasih Bang Rian. Saya turunkan ya. Selamat malam ya.